Selamat pagi, siang, sore, dan malam umat manusia. Hari ini saya akan mereview kebun-kebun kecilku. Apa yang saya tanam, bagaimana cara nanamnya. Ya, di sini kita akan belajar bersama, mencari solusi secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya. Kita akan melihat perbandingan antara potong pucuk dan tindak. Oh ya teman, saat ini saya menggunakan sistem vegetasi kapiler. Tujuannya adalah untuk memberi kecukupan makanan pada si tanaman. Kenapa saya memilih sistem vegetasi kapiler? Karena menurut saya tanaman cabai itu tanaman yang membutuhkan banyak sekali asupan makanan untuk dia tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Dimana pada saat kecukupan makanan itu tercukupi, insya Allah pertumbuhannya akan semakin baik. Oke teman, di situ ada sumbunya, tapi mungkin tidak begitu terlihat jelas ya. Ini ada beberapa contoh pohon yang sudah besar. Ini semua menggunakan sistem vegetasi kapiler teman. Ini dia. Mungkin pertumbuhannya biasa saja. Ini sudah beberapa kali proses panen, dia masih terus memunculkan bunga. Ini pun begitu. Cabai ini selama saya menggunakan sistem vegetasi kapiler, di mana asupan nutrisi terfokus pada tandon di bawahnya. Yang makanan itu sendiri menyerap makanannya menggunakan sumbu. Kelebihan dari sistem ini menurut saya sih, dia lebih tahan dari serangan penyakit. Saya pun jarang untuk menyemprot tanaman ini dengan pestisida seperti teman-teman lain yang sering sekali melakukan hal itu. 3 hari sekali melakukan penyemprotan, seminggu sekali, atau bahkan rutin saya mereka melakukan penyemprotan. Kalau untuk tanaman saya ini sama sekali hampir bisa dikatakan tidak saya melakukan penyemprotan itu, sama sekali tidak. Tapi ya kita bisa lihat sendiri sih. Pertumbuhan dari daunnya ini bisa dikatakan tidak ada kutu trip. Nah, ini menurut saya satu solusi kenapa cabai itu bebas hama. Ya mungkin tergantung dari pertumbuhan cabai itu sendiri. Ini ada beberapa contoh tanaman cabai yang saya tanam awalnya di tanah. Sekarang saya pindahkan ke sistem vegetasi kapiler ini. Tanaman yang di tanah, ini yang dia terkena, rata-rata hampir semuanya terkena penyakit bule atau daun kuning seperti ini. Saya berpikir apakah bagaimana cara saya mengobatinya, tapi sampai sekarang saya masih coba dan belajar melihat permasalahan yang ada. Kalian perhatikan baik-baik antara daun ini
dan ini di rumpun yang sama. Kalian perhatikan baik-baik juga. Saat ini lumayan banyak bunga, lumayan banyak bermunculan bunga-bunga bakal buah ini. Menurut saya penyakit ini memang sudah susah ya disembuhkan, tapi saya coba, siapa tahu dengan pemberian asupan nutrisi yang cukup, pertumbuhannya akan semakin baik. Nah, kita lihat contohnya ini. Nah, ini daunnya sudah berangsur pulih. Ini pun sama dengan satu pohon yang sama, ada yang mulai pulih. Nah, ini pun sama, dia terkena penyakit bule, tapi pertumbuhannya tetap bagus teman. Dia membawa bunga, bakal buah ini seperti ini. Nah, kalian lihat nih. Oke. Nah, ini juga begitu. Ya, di sini saya bukan mau menunjukkan apa-apa ya, cuma hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait masalah menanam yang baik seperti apa. Ya, semuanya kita belajar bersama untuk apa ya, kesenangan kita, hasil yang kita tanam. Itu aja teman buat saya. Ini video pertama saya, mungkin tanpa saya edit. Kita akan coba melihat apa yang saya punya. Oke. Di atas itu ada instalasi NFT, di atas sana pun ada NFT, di samping sini ada NFT. Saya banyak menanam selada dan pakcoy seperti itu teman. Oh ya, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan bicara terkait masalah bibit selada. Apakah merek tertentu menghasilkan hasil yang berbeda? Seperti itu. Ini usia selada saya kalau nggak salah sudah usia 15 sampai 20 hari setelah pindah tanam ya teman-teman. Ya, namanya pertumbuhan tidak semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa ada yang kosong, ada yang ini? Karena sistem panennya saya atur, saya membagi sistem panen agar kontinuitas saya bisa tercapai. Nah, seperti ini teman. Inikah yang dikatakan selada sehat tanpa bolting? Saya sama sekali tidak pernah menggunakan atap untuk segala jenis tanaman yang saya miliki. Tanpa atap. Oh ya teman, ini pipa pertama saya sejak saya mengenal dan belajar menanam hidroponik. Itu di tahun 2016 ya teman. Seperti itu. Jarak tanamnya ini kalau menurut saya untuk selada terlalu dekat. Jaraknya cuma ya segini teman. Yang seharusnya itu lubang ini tidak difungsikan. Ini jarak ideal untuk tanam selada. Karena teman lihat sendiri, antara ini dan ini kalau dicabut pertumbuhannya akan lebih bagus. Dia punya rongga ruang. Tetapi ini
udah terlanjur adanya seperti ini. Makanya untuk pipa-pipa yang lain saya sudah coba untuk memperbaiki semua teman, mencoba belajar dari kesalahan yang pernah saya buat. Oke teman, coba kita lihat ke sini. Di sini saya punya stroberi. Nah, ini dia stroberi dengan sistem NFT. Ada beberapa stroberi saya yang sudah berbuah teman, dan rajin sekali dia berbuah, hampir bisa dibilang tidak mengenal musim. Kalau ini pohon mint saya, ya kalau nanam mint sama seperti nanam rumput ya teman, dibiarin aja pasti jadi dia. Oh ya, nanti next time saya akan bicara terkait masalah model instalasi. Kenapa saya menggunakan model instalasi seperti ini? Dan seperti ini. Apakah perbedaannya, teman? Oke, kita coba lihat ke luar teman. Ada tanaman yang saya tanam di luar. Nah, ini dia cabai yang saya tanam pada media tanah dengan bantuan tandon yang diisi dengan nutrisi hidroponik. Kita akan melihat perubahannya pada saat kita rutin memberikan nutrisi, apakah dia akan lebih baik. Ini tomat yang kemarin terkena penyakit. Nah, ini tomat yang baru saya tanam juga teman. Untuk pembuahannya bisa dikatakan lumayan, udah pada bunga juga semuanya. Ini saya berada di pinggir jalan ya teman, jadi kalau terdengar ribut mohon maaf. Saya hanya ingin berbagi. Next time ke depan kita akan belajar bersama, kita cari solusi yang terbaik menanam harusnya seperti apa. Ini rata-rata saya potong pucuk semua teman-teman. Ya, inilah hasil potong-potong pucuk nih teman. Dia akan lebih rimbun dia. Dan kalau bisa ke depan saya akan coba tanaman tomat itu biar nggak terlalu tinggi. Oh ya teman, saya akan bikin satu anjir-anjir buat tomat dan cabai di video berikutnya, mungkin menggunakan paralon ya, yang mungkin insya Allah bisa kalian tiru, bisa kalian terapkan, tentunya dengan budget yang murah. Nah, ini tanaman cabai yang saya guyur menggunakan nutrisi hidroponik. Pertumbuhannya sangat berbeda. Lumayan sih sebenarnya, tapi saya nggak yakin kalau dia ini bisa bagus. Kalau dilihat dari pertumbuhan daunnya, ya lumayan rimbun, bagus. Tapi untuk ketahanannya, saya nggak itu menjamin dia akan lebih kuat dari sistem vegetasi kapiler. Lumayan besar daunnya. Nah, ini seperti gejala-gejala keriting daun teman. Nah, ini juga terlalu rimbun dia teman. Kita foto lagi nih. Kita fokus pertumbuhan di ke atas. Kita coba membuang daun-daun yang tidak begitu penting.
juga harus mempertahankan sesuatu yang tidak bisa kita pertahankan, karena hanya akan membuang waktu tanpa hasil yang baik. Oh iya teman, ini kompos semua teman, jadi segala jenis sampah daun, sampah hasil daun saya buang ke sini semua teman. Ya, inilah review sedikit tentang tanaman yang saya miliki. Oh ya, akan saya tunjukkan sedikit teman di atas ya. Ada beberapa tanaman pakcoy saya dengan instalasi yang baru. Oke teman, ini instalasi yang lain dari yang tadi. Ini yang saya bilang, saya memiliki tanaman stroberi yang nggak begitu banyak, tetapi teman bisa lihat sendiri. Nah, stroberi ini hanya menggunakan nutrisi adim, sama seperti sayur-sayur yang saya tanam bersamaan ini. Dia menggunakan satu tandon ini dengan nutrisi yang sama. Dan ini yang saya katakan tadi, dia tidak pernah berhenti berbuah teman. Dia memiliki bakal buah terus, dia sepanjang ini selalu memiliki bakal buah. Dia akan tumbuh sendiri. Ini bakal bunga, ada bakal bunga, bakal buah. Ini pun begitu teman, ini pun begitu. Nah, ini juga baru aja muncul bakal bunganya teman. Ini pun sama teman, ini pun begitu. Dan sama teman. Jadi sebenarnya untuk menanam itu kita nggak terlalu nggak usah terlalu berpatokan harus ini dan itu. Yang penting kita pahami kecukupan nutrisi, kecukupan daya tumbuhnya mereka, baik itu sinar mataharinya, seperti itu teman. Lahan saya sudah tidak ada teman, ini rata-rata saya menanam, mengembangkan semua di atas atap teman. Seperti ini teman. Oh, ini ada satu yang sudah lumayan merah. Tapi di sini kalau kita terlambat, siapa yang duluan teman? Antara manusia atau hewan. Nah, ini paling sering dimakan kadal. Tapi tak apalah teman, karena makhluk hidup ciptaan Tuhan, kita harus sama-sama berbagi. Oke teman, kita lihat instalasi saya yang lain. Oke teman, di sini masih di atas atap. Nah, saya punya beberapa instalasi ya seadanya lahan. Ini lahannya kecil. Ini cuma ukuran pipa, berapa pipa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pipa teman.
Tapi rencananya ke depan akan saya perbaiki dia, akan saya rubah model instalasinya. Nah, ini pun ada teman yang di atas rumah juga, masih di atas atap teman, karena memang tempatnya cuma itu untuk saat ini. Nah, ini ada tanaman yang sepertinya bermasalah teman, baru saya lihat siang ini dia kuning teman. Nah, ini terjadi mungkin ada kesalahan pada saat pemberian nutrisi teman. Akan saya periksa esok hari teman, karena untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini kita butuh butuh mencari akar permasalahannya sebenarnya ada di mana. Ini